wa anzala fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa melanjutkan sesi malam gitu ya. Masih semangat ya? Nah, Angkatan Muda Muhammadiyah itu tidak ada surutnya. Seperti matahari yang terus bersinar. Sekalipun di belahan bumi ini, di Indonesia itu berganti bulan sinarnya, tapi di belahan bumi yang lain matahari tetap bersinar. Begitulah semangat Angkatan Muda Muhammadiyah. Alhamdulillah, terima kasih Mas Fatur dan Mas Adam tadi mengantarkan sesi ini. Sebenarnya saya ini cuma numpang lewat tadi dari UMS seharian, dari jam 7 berangkat dari PDM tadi sampai ini tadi sampai di PDM juga jam 7 setengah 8. Terus tarawih dulu, selesai baru ke sini. Tujuannya cuma mampir, tapi kalau dilanjutkan. Oke. Saya senang sekali bertemu dengan Angkatan Muda Muhammadiyah karena ini adalah kader inti. Karena panjenengan semuanya ini adalah akan menjadi pelanjut estafet kami untuk membawa obor pencerahan, melanjutkan misi untuk mengembangkan Muhammadiyah. Tema yang diberikan kepada saya adalah hakikat tauhid, peran tauhid dalam kehidupan. Maka kalau dilihat di cover ini ada 3 top goal. Ada 3 tujuan atau goal utama dari pimpinan daerah Muhammadiyah Wonogiri yang merupakan turunan dari visi dan misi yang ingin diwujudkan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Sehingga kabupaten ini melanjutkan bagaimana 3J ini, jamaah, jamiah, dan jariyah ini bisa tercapai. Jamaah ini adalah kita, semua warga perserikatan maupun masyarakat umum yang harus kita rempuh, yang harus kita ajak untuk bergabung atau berkegiatan di dalam Muhammadiyah. Maka jamaah itu harus dibangun dari masjid. Masjid-masjid yang ada di sekitar panjenengan harus kita semarakkan, harus kita makmurkan. Ranting di mana panjenengan ada terus diutamakan sehingga ranting menjadi penting dan cabang menjadi berkembang. Masjid makmur dan memakmurkan, dan akhirnya menjadikan Muhammadiyah sukses dunia dan akhirat. Nah, inilah yang ingin kita wujudkan, sehingga melalui Angkatan Muda Muhammadiyah menyelenggarakan Baitul Arqam yang bertema meningkatkan militansi dan loyalitas kader Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Wonogiri dalam strategi mengembangkan perserikatan. Jadi kita tanpa adanya militansi dan loyalitas, mungkin kita sudah
panjenengan sudah kondur ya, sudah pulang ini. Maka alhamdulillah setelah tarawih kita lanjutkan. Di sesi berikutnya kita berbicara tentang hakikat tauhid dan peran tauhid dalam kehidupan. Jadi kita berangkat dari apa yang dituju oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam berkemajuan. Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa apa yang ingin diperjuangkan, apa yang ingin diwujudkan, yaitu gerakan Islam. Kalau berbicara Muhammadiyah, maka pikiran kita, hati kita tertuju bagaimana menjadi gerakan Islam yang berkemajuan. Maka segala energi yang kita miliki, potensi yang kita miliki untuk mewujudkan, untuk merealisasikan kita sebagai gerakan Islam yang berkemajuan. Itu. Nah, apa sih sebenarnya hakikat Islam ini? Islam adalah risalah rahmat bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Nah, Islam ini sebagai rahmat untuk semesta alam ini. Jadi keberadaan kita di dalam Islam sebagai Muhammadiyah, sebagai gerakan Islam ini adalah untuk mewujudkan misi rahmatan lil alamin. Jadi di mana saja kita berada menjadi rahmat. Baik itu secara sistem atau teologinya, sehingga tauhid menjadi dasar dari risalah tersebut. Di mana tauhid berarti kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa. Maka di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah adalah Esa, Allahu Samad. Allah adalah tempat menggantungkan segala harapan. Nah, tauhid ini adalah sebagai inti dari rahmah Allah Subhanahu wa taala. Di mana ekspresi sentralnya adalah asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di mana ini adalah tauhid rohaniyah. Nah, di mana tauhid ini adalah menjadi sangat mendasar. Ini yang membedakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketauhidan kita harus tegak lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ke samping, tidak ke sebelah, atau tidak ke bawah, tapi ke atas, hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kehadiran Allah dalam setiap kehidupan ini fungsional diwujudkan, termasuk dengan pemberian risalah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung rahmatan lil alamin tersebut. Jadi kehadiran Allah dalam kehidupan kita ini adalah secara fungsional, yang menginspirasi, yang mempengaruhi bagaimana kita terus menyatu dalam gerak, langkah, atau aktivitas kita. Tidak bisa lepas dari aktivitas sebagai penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam tauhid sebagai dasar agama yang mulia ini adalah tauhid rububiyah, di mana ini mengacu pada keyakinan kita terhadap keesaan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan olehnya. Contohnya adalah menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta, memberi rizki, memberi manfaat, serta menolak madarat.
Meskipun orang-orang mengakui hal ini, pengakuan semacam ini atau pengakuan semacam ini saja belum menjadikan seseorang beragama Islam. Karena orang-orang musyrik Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah juga mengakui jenis tauhid rububiyah. Jadi bahwa Allah adalah menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta, memberi rezeki, memberi manfaat, menolak madarat. Maka dalam surat Al-Ankabut itu disebutkan bahwa orang yang mempercayai ataupun meyakini bahwa ada kekuatan selain Allah pada apa yang dia yakini, maka dia terjatuh kepada perbuatan yang syirik, musyrik, menyekutukan Allah. Padahal ketika seseorang itu berlindung kepada selain Allah, maka di dalam surat Al-Ankabut disebutkan bahwa orang tersebut seperti berlindung di sarang laba-laba. Panjenengan mungkin pernah menghancurkan atau mungkin membersihkan langit-langit ya, ini ya kadang di pantai kita ada nggak ini sarang laba-laba? Itu diibaratkan bahwa orang yang berlindung selain Allah, menyembah selain Allah, ini seperti orang yang berlindung di sarang laba-laba. Sangat rapuh, mudah hancur. Nah, kalau dalam tauhid rububiyah ini hanya mengacu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Kemudian tauhid uluhiyah, ia berkaitan dengan mengesahkan Allah dalam segala macam ibadah yang kita lakukan. Termasuk halnya dalam sholat, doa, nazar, menyembelih binatang, tawakal, taubat, khauf wa roja, ya, harap dan cemas, ya, mahabbah, khauf, ya, khauf itu takut, dan berbagai bentuk ibadah lainnya yang semua tujuan ibadah ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditujukan ibadah kita tidak tulus kepada Allah, maka tadi seperti halnya orientasi berlindung kepada sarang laba-laba, tidak mempunyai kekuatan dan sangat rapuh keimanannya. Maka di tauhid uluhiyah ini adalah bagaimana kita menguatkan dengan ibadah-ibadah yang madhah maupun ghairu madhah, yang ditujukan semata-mata untuk penghambaan diri, taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang kita lakukan, dengan aktivitas yang kita lakukan. Yang ketiga adalah tujuan diutusnya para rasul. Tauhid adalah tujuan diutuskannya rasul. Mereka diutus untuk menyampaikan pesan tauhid atau pesan keesaan kepada Allah. Pesan keesaan Allah kepada semua manusia, dari generasi Adam sampai generasi Muhammad SAW, sampai akhir zaman. Maka misi utamanya adalah membangun akidah tauhid, hanya mengesahkan kepada Allah. Para nabi dan anbiya, rasul, para nabi dan rasul ini diutus untuk menyampaikan kepada umatnya, kepada kaum muslimin, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga misi ketauhidan ini harus
kita tangkap sebagai suatu kelanjutan dalam misi besar, yaitu misi profetik, itu misi kenabian. Yang ketauhidan itu harus menginspirasi kita dalam semua gerak dan langkah aktivitas bermuhammadiyah atau bermasyarakat. Yang keempat, perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling utama dan pertama. Maka tauhid ini merupakan kewajiban utama dan pertama yang diperintahkan oleh Allah kepada setiap hambanya. Maka sayangnya banyak kaum muslimin yang saat ini kurang memahami hakikat dan kedudukan tauhid. Maka ketauhidan ini adalah menjadi kunci ibadah-ibadah yang kita lakukan dan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Nah, sekarang adalah bagaimana peran tauhid dalam kehidupan. Kepercayaan kepada Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta, maka Muhammadiyah mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang sejati. La ilaha illallah. Atau dengan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Allah adalah Rabbku dan Muhammad Nabi Rasul utusan Allah. Maka kepercayaan ini mencakup keyakinan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, mengatur alam semesta dan memelihara makhluknya. Seperti tadi, memberikan madarat dengan takdir baik dan takdir buruk yang terjadi. Nah, maka di dalam ayat disebutkan ma'asoba min musibatin faminallah wa ma'asoba min sayyi'atin famin nafsik. Jadi apa saja yang menimpa kamu terkait dengan yang baik itu dari Allah. Sedangkan apa saja yang menimpa kamu yang negatif min nafsik, itu dari perbuatan olah tangan manusia. Maka di ayat yang lain itu disebutkan doharul fasadu fil bari bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena akibat ulah perbuatan tangan manusia. Nah, ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi yang negatif itu dari ulah perbuatan tangan manusia. Sedangkan yang baik-baik itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga disebutkan man jaa bil hasanati faminallah wa man jaa bisayyiati famin nafsih. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan itu adalah dari Allah. Sebaliknya yang dia datang dengan kejahatan, kejelekan itu adalah dari manusia. Maka kita sebagai generasi Muhammadiyah menyadari itu, mencoba mewujudkan bagaimana ketauhidan ini bisa terimplementasi dalam kehidupan kita. Maka tauhid dalam Muhammadiyah adalah menekankan pentingnya mengenal Allah dengan benar dan menyembahnya dengan tulus. Maka ada ungkapan mukhlisina lahuddin. Jadi ketika kita beribadah, ketika beraktivitas di Muhammadiyah harus mukhlis, harus ikhlas. Sebab kalau tidak ikhlas yang ada adalah capek,
Yang ada mungkin adalah panjenengan harus berkorban waktu, korban material, korban apa saja. Tapi kalau itu ikhlas akan dikonversi menjadi yang tak terhingga, kenikmatan yang tak terhingga. Maka kita harus beraktivitas dengan gembira di Muhammadiyah, menjadi kader-kader utama Angkatan Muda Muhammadiyah itu menggembirakan. Jadi ikut Baitul Arqam itu harus ditumbuhkan semangat. Memang lelah, tapi di dalam kelelahan, dalam proses kita ini adalah ada yang harapan yang akan kita petik kelak, di mana siapa saja yang mendatangi majelis ilmu, Allah akan berikan setiap langkahnya adalah pahala. Jadi yang terjauh mana? Karang Tengah ada? Alhamdulillah. Giriwoyo ada. Purwantoro, Parangbobito ada enggak? Ya, alhamdulillah. Nah, ini semuanya adalah sebagai suatu jihad, perjuangan. Dari siapa saja yang keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah nilainya adalah jihad. Sebab kalau tidak jihad, mungkin Anda sudah leha-leha. Setelah tarawih biasanya adalah buka meneh dulu, makan lagi atau tadarusan. Alhamdulillah. Tapi di sini kita mencari yang lebih mulia, menempa kita untuk menjadi emas, intan berlian, sehingga akan menjadi hamba Allah, ibadur rahman, hamba Allah yang sangat dicintai, menjadi hamba mutakin yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mengimplementasikan, mewujudkan ketauhidan itu harus memurnikan keimanan hanya kepada Allah. Memurnikan dengan cara apa? Ya, kepercayaan yang mempengaruhi dalam aktivitas kita itu harus kita kikis. Baik itu yang sifatnya animisme, yaitu percaya kepada roh halus ya, maupun percaya kepada benda-benda yang mempunyai kekuatan linui, dinamisme. Maka animisme dan dinamisme itu harus kita kikis. Hanya yakin kepada Allah bahwa pertolongan Allah itu adalah sangat dekat dengan kita. Allah akan menolong kita, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Maka fastajib wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku itu memohon kepadaku, sungguh aku ini adalah sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang beriman. Jadi kalau kita memohon kepada selain Allah, ini kita jatuh kepada suatu perbuatan syirik. Usaha-usaha apa saja yang kita lakukan kemudian kita punya anasir-anasir selain kepada Allah, ini namanya tidak murni. Ini tercampur dengan keyakinan yang lain. Maka keyakinan yang semacam ini harus kita kikis, harus kita hilangkan, karena itu akan menjadi benalu, karena itu akan menjadi penyakit yang merusak, menggerogoti keimanan kita. Maka iman kita itu harus fokus hanya kepada Allah. Semuanya ini adalah atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau suatu usaha, suatu cita-cita, suatu harapan, suatu doa
yang kita panjatkan, yang kita lakukan belum terwujud, maka kita harus mengecek kembali sejauh mana ikhtiar yang sudah kita lakukan. Karena kewajiban dan tugas hidup manusia adalah berusaha. Kita berusaha untuk merealisasikan apa yang menjadi harapan kita. Kita berusaha untuk membekali generasi-generasi angkatan muda Muhammadiyah dengan bekal keimanan dan ketauhidan yang kokoh, yang kokoh, sehingga mempunyai benteng akidah yang kuat, tidak mudah tergoyah oleh kondisi sosial di luar sana, kemudian mempunyai kekuatan komitmen dan militansi yang kuat, ketauhidannya hanya kepada Allah. Ini betul-betul menghujam di dalam hati kita dan terimplementasikan, terwujud di dalam gerak langkah aktivitas panjenengan sekalian. Sehingga setiap langkah-langkah itu adalah menuju ke jalan Allah, menuju kepada apa-apa yang diridhoi oleh Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, itu peran tauhid di dalam kehidupan kita. Maka tauhid yang murni adalah hanya menyembah kepada Allah, fokus kepada Allah. Tidak ada pikiran maupun terbetik di dalam hati kita itu untuk memalingkan hati kepada selain Allah. Maka panjenengan rawuh kesini harus orientasinya kepada Allah, lillahi ta'ala. Kalau panjenengan datang ke sini itu orientasinya adalah duniawi. Contoh, nanti saya kalau ikut Baitul Arqam di AMM, enggak bisa bekerja di AUM atau Amal Usaha Muhammadiyah. Itu nanti sebagai side effect saja. Ketika kita tulus fokus kepada Allah, kemudian kita ingin mengabdikan diri di AUM Muhammadiyah, akan terbuka. Itu hanya bagian saja. Jangan dibalik. Urusan dunia dulu, baru urusan akhirat. Maka kita kedepankan ketauhidan dulu, diupayakan, nanti Allah akan memberikan rizqu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan rizki dari berbagai sumber yang tak terhingga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika beriman betul-betul ketulusan kita kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan solusi ketika kita menghadapi masalah-masalah hidup. Jadi hidup kita ini adalah makhluk, manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan masalah. Betul atau betul? Iya, mungkin kita punya masalah sendiri-sendiri. Masalah keluarga, masalah lingkungan, masalah masyarakat, masalah di tempat kerja, masalah di sekolah, masalah di kampus, masalah di perserikatan. Ini adalah masalah-masalah yang harus kita selesaikan, harus kita pecahkan. Maka kita harus meningkatkan skill keterampilan kita, pengetahuan kita, agar kita semakin lincah ketika menghadapi masalah kehidupan kita. Dan itu semuanya orientasinya kepada Allah, hanya ditujukan. Maka ibadah apa saja yang kita lakukan, baik itu mahdo maupun ghairu mahdo, harus tulus pada Allah.
ikhlas kepada Allah, tidak menyekutukannya atau menyembah kepada yang selain Allah. Maka kita teringat bagaimana Luqman Al-Hakim, seorang ahli hikmah yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Luqman. Walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Ketika Luqman menyampaikan kepada anaknya, menasihati anaknya, di mana Luqman diberikan hikmah untuk bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, pada hakikatnya itu bersyukur untuk diri kita masing-masing. Jadi kalau kita mendapatkan atau melakukan sesuatu, maka sesuatu itu adalah hakikatnya akan kembali kepada diri kita sekalian. Wa may yashkur, barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi. Sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi panjenengan datang ke sini akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri panjenengan sekalian. Bukan untuk yang lain, bukan untuk pengurus, bukan untuk panitia, bukan untuk PDM, bukan untuk cabang, untuk ranting, untuk masjid, tapi adalah untuk panjenengan, untuk bekal panjenengan sendiri. Kami datang ke sini mensyukuri nikmat Allah, berbagi informasi tentang ketauhidan, tentang ilmu ketauhidan, itu adalah untuk diri kami, di mana manfaatnya akan diterima oleh yang lain. Fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur, barang siapa yang kafir, barang siapa yang mengingkari nikmat Allah, Allah itu ghani, Allah itu maha kaya, tidak peduli, tidak butuh pengabdian hamba-hambanya. Mau syukur atau mau kafir, tidak mempengaruhi sedikit pun kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha kaya. Namun sebaliknya di dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka barang siapa yang bersyukur, Allah akan meningkatkan, menambah, tikel-tikelkan kenikmatannya. Tapi kalau kafir, kalau kufur, kalau ingkar, innallah adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu adalah sangat pedih. Jadi bagi orang-orang yang kafir akan diazab oleh Allah dengan balasan siksa api neraka. Maka dalam surat Luqman dilanjutkan, wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi ayat ini tepat mukhatabnya atau yang mendapatkan khitab ini adalah anak-anakku. Wahai angkatan muda Muhammadiyah, la tusyrik billah. Wahai generasi muda Muhammadiyah, janganlah menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus menyembah kepada Allah dan tidak menduakan dengan yang lain. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah.
Jadi semuanya dinegasikan kecuali kekuatan, kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ibadah hanya menyembah kepada Allah. Tidak boleh menyembah selain Allah, karena selain Allah ini adalah makhluk. Jadi selain Allah itu adalah makhluk. Gunung makhluk, langit makhluk, bulan makhluk, matahari makhluk. Di mana yang tadi itu sudah dibuktikan secara bayani, secara burhani. Bayan itu adalah teks dari ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan burhani adalah bukti-bukti empiris rasional yang bisa dicerna oleh akal pikiran manusia. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pertama kali melakukan penelitian sebenarnya siapakah yang menciptakan alam semesta ini, maka Ibrahim melihat bulan purnama. Inilah Tuhanku. Di mana bulan purnama itu kan indah sekali. Bagi orang-orang yang sedang jatuh cinta, maka puisi-puisinya itu dengan gambaran bulan purnama yang sempurna. Namun bulan purnama seiring dengan waktu terbitnya fajar, bulan akan tenggelam. Kemudian di ufuk timur muncul cahaya yang lebih kuat lagi, yaitu sang surya, matahari. Ini dianggap, wah ini lebih hebat lagi, inilah Tuhanku. Namun setelah sore, matahari juga tenggelam. Maka penyelidikan, pembuktian secara burhani dengan akal, dengan segala indera yang dimiliki oleh Ibrahim, berkesimpulan bahwa karakter sifat-sifat Tuhan itu tidak hidup dan mati, tidak tenggelam. Maka wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah. Allah adalah yang dhahir dan yang ghaib. Wal awalu wal akhiru, Allah adalah yang pertama dan yang terakhir. Jadi sifat-sifat tadi yang tenggelam, kemudian surut, tidak punya cahaya, berganti cahaya, maka sifat-sifat Tuhan itu tidak seperti itu. Tapi Allah adalah maha pertama, maha terakhir. Wal awalu wal akhiru, wal batinu wal dhahiru, apa yang terdetak di dalam hati kita dan apa yang nampak di dalam fenomena yang ada. Maka kalau panjenengan melihat sesuatu, kalau Anda selidiki terus, gunakan akal terus untuk mempertanyakan sesuatu, nanti ujung-ujungnya adalah pertanyaan itu kepada causa prima. Siapakah penyebab pertama kali? Jadi apa saja yang panjenengan pikirkan, pertanyakan setiap saat, maka ujung-ujungnya adalah kepada hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kekuatan akal pikiran manusia. Secara logika tidak mampu untuk mewujudkan. Tapi itu hanya bisa diwujudkan, bisa diimplementasikan dalam bentuk keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dalam bentuk fisiknya. Kalau fisiknya kita bisa melihat dari kekuasaan-kekuasaan yang ada. Maka kita melihat bagaimana proses penciptaan manusia, proses penciptaan alam semesta.
peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita, itu semuanya adalah sebagai ayat-ayat kekuasaan Allah. Ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terbentang di semesta alam. Dan ayat-ayat kauniyah yang ada, firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dari apa yang telah diwahyukan kepada Nabi Adam sampai Muhammad SAW, yang merupakan satu kesatuan, yaitu ajaran tauhid, keimanan kepada Allah, yaitu Islam. Maka hanya menyembah kepada Allah dan menegasikan kepada yang lain atau meniadakan yang lain, dan selain itu adalah hanyalah ciptaan makhluk Allah. Maka Allah menciptakan segala isi alam ini, alam semesta ini. Itu semuanya adalah untuk manusia. Dan manusia yang mengemban misi menjadi khalifatullah, maka ketika menjadi pemimpin, ketika memimpin harus dilandasi dengan nilai-nilai ketauhidan sebagai wujud pengabdian, penghambaan diri kepada Allah. Bukan sebaliknya seperti halnya Fir'aun menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan, padahal dia mempunyai kekuasaan yang terbatas. Sampai pada akhirnya tobat yang dilakukan oleh Fir'aun tidak sampai, karena dia sudah keburu tenggelam di lautan. Tapi ketika sedang berkuasa, dia menyatakan diri sebagai Tuhan. Padahal sudah kita ketahui bahwa selain Allah adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang itu adalah menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semua manusia itu di hadapan Allah itu adalah sama, egaliter, sama. Maka yang akan membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain ini adalah hanya ketaatan kepada Allah, hanya keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Maka di dalam ayat disebutkan yang paling bertakwa ini adalah atqakum. Orang yang paling beriman dan bertakwa itulah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala amar perbuatan yang dilakukan oleh manusia ini adalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang dilakukan ini adalah dalam kerangka sebagai suatu pengabdian, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang dimuliakan itu bukan karena jabatannya, bukan karena martabat status nasabnya. Ini keturunan siapa? Ini darah biru atau darah merah ya? Keturunan ningrat siapa? Tapi ini adalah Allah melihat manusia itu dalam keadaan yang egaliter, sama. Allah melihat manusia bukan karena keturunannya, kekuasaannya, jabatannya, nasabnya, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah ketaatannya. Maka inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah atqakum. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan, segala apa yang kita lakukan, ini muaranya adalah untuk menjadikan diri kita adalah pribadi yang muttaqin, pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dari sholat ini
untuk memberikan kedekatan ibadah kita kepada Allah adalah merupakan wujud dari implementasi ketakwaan kepada Allah. Maka siapa yang menunaikan sholat, maka dia sejatinya adalah sedang mengokohkan, menjaga agamanya. Maka barang siapa yang mendirikan sholat, maka sesungguhnya dia adalah sedang menyangga ataupun menjadi tiangnya agama. Wa man tarakaha faqad tarakat din. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, pada hakikatnya dia adalah sedang hadamatin, sedang merobohkan agamanya. Maka sholat, ibadah yang kita lakukan itu adalah untuk tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita sudah bisa meninggalkan perbuatan yang keji, kemaksiatan, maka ibadah kita atau sholat kita adalah benar. Tapi kalau kita sudah menunaikan sholat tetapi masih melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, maka bagaimana sholat kita? Itu harus kita cek. Maka Islam menghindari tadi nasabiah, tetapi menuju kepada kasabiah, menuju ikhtiar usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menunjukkan bahwa dia adalah atqakum, orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang berikutnya, bagaimana kita mengimplementasi tauhid dalam kehidupan nyata? Nah, implementasi tauhid dalam kehidupan nyata, Muhammadiyah mengajarkan agar tauhid bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi harus tercermin dalam tindakan aktivitas yang nyata, termasuk berbuat baik, mengabdi kepada sesama, dan mengupayakan kesejahteraan dan kedamaian. Maka bentuk dari perjuangan itu dengan teologi al-mamun, bahwa orang belum dikatakan iman dan takwa kepada Allah kalau belum membuktikan keimanannya dengan melakukan, memberdayakan, mengadvokasi, mewujudkan atau membantu orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang lemah. Di antaranya adalah yatim piatu, orang-orang yang mendapatkan tadi kemalangan-kemalangan atau ketidakberuntungan, atau orang-orang yang sedang sakit mendapatkan pertolongan, orang yang di dalam keterbelakangan untuk mendapatkan pengetahuan melalui pendidikan sekolah, karena dengan pendidikan seseorang bisa melakukan mobilitas vertikal. Jadi merubah nasibnya itu dengan pendidikan. Jadi pendidikan ini sangat penting, sehingga Muhammadiyah sejak awal itu adalah yang didirikan adalah sekolah-sekolah, amal usaha bagaimana untuk mendidik generasi muda. Maka Soekarno itu pernah menyatakan bahwa beri aku 10 pemuda, maka akan aku goncang dunia. Karena pemuda ini adalah mempunyai kekuatan. Subhanul yaum warajulul wa. Pemuda itu adalah generasi orang saat ini dan akan menjadi generasi atau orang di masa yang akan datang. Jadi pelanjut di masa yang akan datang ini adalah subhanul yaum warajulul wa. Maka harus menempa diri dengan berbagai macam keterampilan dan skill ilmu pengetahuan. Maka panjenengan
tidak putus-putusnya untuk menambah pengetahuan, baik secara mandiri dengan otodidak, dengan cara mungkin menggunakan Android atau gadget Anda untuk belajar mencari pengetahuan, mencari informasi, berlatih sesuatu sehingga kita mempunyai kecakapan-kecakapan, maupun melalui lembaga-lembaga formal yang dimiliki oleh Muhammadiyah, atau aktif di amal usaha Muhammadiyah, atau aktif di ortom-ortom Muhammadiyah, sehingga Anda akan terlatih. Aktif di organisasi akan membuat Anda mempunyai skill leadership, siap untuk dipimpin dan siap untuk memimpin. Kelak pada waktunya Anda akan menjadi pemegang estafet perjuangan gerakan Islam berkemajuan. Maka untuk menggerakkan Islam dibutuhkan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Maka barang siapa yang ingin menghendaki kehidupan dunia harus dengan ilmu, saintifik, pengetahuan yang terbaik. Maka generasi muda harus curiosity. Generasi muda harus keranjingan untuk mencari ilmu. Ada pengajian di mana? Ada flyernya ini. Di PCM mana ada pengajian? Datangi. Di PDM ada kajian tarjih malam store, datangi. Undangan sudah di-share. Tidak perlu undangan itu disampaikan ke japri Anda masing-masing, tapi cukup di grup. Kalau Anda tertarik, kalau mempunyai rasa curiosity, rasa ingin tahu, ingin menuntut ilmu, ingin mencari pengetahuan untuk bekal kehidupan, maka harus perbanyak pengetahuan kita. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu pengetahuan. Maka generasi muda harus haus akan pengetahuan. Pengajian pimpinan pusat itu secara online biasanya diselenggarakan lewat kanal YouTube atau Zoom. Nah, kita mesti punya kuota, ya kita ikuti. Karena itu adalah yang akan membentuk kepribadian kita, yang akan membentuk benteng akidah dan benteng tauhid kita yang kuat. Yang kedua, man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat harus dengan ilmu. Maka ilmu pengetahuan, kajian-kajian dari majelis tabligh, dari majelis tarjih, dari majelis-majelis yang lain, itu kegiatan-kegiatan kita ikuti untuk menambah skill, menambah pengetahuan, sehingga kita mempunyai kompetensi, mempunyai kemampuan, mempunyai ilmu pengetahuan. Maka yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya siapa saja yang menuntut ilmu. Jadi kalau kita punya keahlian yang spesifik, maka akan diakui oleh orang lain. Oh, mau ahli teknik, silakan datang kepada si A. Karena kita ahli, maka akan dimuliakan, akan dapat suatu penghargaan. Karena kalau kita profesional, kalau kita ahli, orang akan menghargai, baik itu menghormati dalam arti memang hormat sehormat-hormatnya, atau dalam arti yang lain adalah mendapatkan penghargaan secara material. Tapi intinya adalah bagaimana secara rohaniah itu kita harus mewujudkan. Nah, ilmu agama itu adalah penting menjadi bekal kita. Maka literasi kita tentang tauhid, literasi tentang agama kita harus kita kembangkan terus. Tadi rasa ingin tahu kita, rasa ingin punya pengetahuan itu terus haus akan informasi itu harus kita tumbuhkan. Sehingga kita mempunyai budaya membaca.
budaya berdiskusi, budaya berpengajian, budaya untuk mengikuti forum-forum yang menambah keimanan dan bertambahnya pengetahuan, yang itu akan melengkapi amaliyah kita. Maka man arada dunya man arada huma fa alaihi bil ilmi. Maka barang siapa yang ingin menghendaki kehidupan dunia dan akhirat, kedua-duanya harus dengan ilmu. Jadi sebagai muslim itu harus menjadi pembelajar seumur hidup. Long life education, belajar seumur hidup. Jangan merasa dalam strata pendidikan sampai di level yang ketiga ataupun sudah pasca sarjana ataupun di program doktor merasa bahwa ilmunya sudah komplit. Karena ilmu Allah adalah seperti lautan. Ilmunya adalah nyegoro. Maka Allah berfirman, kalaupun semua pepohonan dan pena itu dijadikan atau batang dijadikan sebagai pena untuk menulis ilmu Allah, dan semua jenis benda cair dan lautan itu dijadikan tinta, maka tidak akan cukup untuk menuliskan ilmu Allah. Maka Islam sudah sejak awal mengajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan qalam, pena, pengetahuan. Sehingga kita harus betul-betul terus keranjingan untuk belajar. Jangan puas hanya sebatas pengetahuan kita di sini, tapi kita terus menggali mutiara-mutiara terbaik dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian menjadi praktek baik dalam kehidupan kita. Sehingga salah sahabat itu bertanya, bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Maka baginda Sayyidah Aisyah menjawabnya, akhlaknya Kanjeng Nabi itu kal Quran. Akhlak budi pekerti Rasulullah SAW itu seperti Al-Quran yang dipraktekkan. Nah, kita tinggal melanjutkan, kita tinggal mewujudkannya. Maka tauhid dalam Muhammadiyah bukan hanya teori, tetapi juga menjadi pandangan hidup yang menggerakkan anggotanya untuk berbuat ahsanu amalan, untuk berbuat amal yang terbaik, untuk memberikan manfaat yang sebaik-baiknya, manfaat kontribusi yang terbaik untuk manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa sungguh aku diutus ke muka bumi ini adalah sebagai rahmat semesta alam. Jadi tidak hanya manusia saja, tapi kemanfaatannya, keberkahannya adalah untuk semua umat manusia. Ini dari bagaimana kita mewujudkan atau mengimplementasikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Ini sesi yang terakhir.